Ya, silakan bisa dimulai. Mau Ustadz izin buat share screen. Mangga, mangga. Mulai Ustaz. Dimulai Ustaz ya. Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'millah, alhamdulillah barakatillah, alhamdulillah hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta kita dapat melakukan Zoom meeting bersama-sama di pagi yang berbahagia ini. Salawat serta salam tidak lupa kita cari limpahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu untuk pemaparan materi pertama itu yang akan dipaparkan oleh kelompok 8 yaitu ada Fitna dan Kismah yang mana berjudul tentang At-Tadat wal Al-Mutaradifat. Baik, untuk pemaparan materi pertama itu yang akan disampaikan oleh Saudari Kismah. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya slide selanjutnya Kak Dian. Hmm, Baik, di sini ada definisi sinonim. Dalam istilah bahasa Arab, sinonim disebut at-taraduf atau mutarodif. At-taraduf merupakan bentuk masdar dari kata taradafa yataradafu taradufan yang memiliki arti al-tatabu yaitu saling mengikuti. Adapun pendapat beberapa di kalangan ulama mengenai definisi at-taraduf. Pertama itu menurut Al-Suyuti, taraduf adalah dua kata yang memiliki arti serupa atau berdekatan. Sedangkan menurut Al-Arabi, taraduf adalah dua kata berbeda yang biasanya digunakan oleh orang Arab untuk menyebutkan satu nama atau benda dengan penggunaan yang berbeda. Slide selanjutnya, Kak, tolong. Maaf. Berikutnya sinonim dalam bahasa Arab. Itu ada 3 contoh. Pertama itu kemiripan makna yang disebabkan oleh perbedaan dialek. Pertama itu ada kolako yang artinya adalah menciptakan. Kata tersebut bersinonim dengan kata sonaa yang artinya adalah membuat. Terus di situ ada berikutnya ada kemiripan makna muncul dengan bahasa yang berbeda. Contohnya itu zaujah yang artinya istri. Kata tersebut bersinonim dengan kata sawiyah yang artinya adalah bini. Contoh berikutnya itu ada kemiripan makna yang berasal dari jangka waktu dan masa yang berbeda. Contohnya itu ada makha yang artinya adalah tempat minum kopi. Kata tersebut bersinonim dengan kata kopi yang artinya adalah kafe. Slide berikutnya itu ada pandangan para ulama mengenai kata yang muradif dalam Al-Quran.
Kak Dian minta tolong slide-nya, Kak. Nah, di em, bab ini tuh pandangan ulama mengenai keberadaan sinonim atau taraduf ini menjadi perdebatan di kalangan ulama sejak masa klasik hingga kontemporer. Terdapat ulama yang sepakat dan tidak sepakat dengan adanya sinonim ini. Di antara ulama yang menyatakan adanya sinonim di dalam Al-Quran itu pertama ada Sibaweh. Sibaweh ini merupakan salah satu yang menyatakan adanya sinonim. Menurutnya, hal ini dikarenakan terjadinya dialektika antara satu kabilah Arab dengan kabilah yang lain. Sedangkan menurut Ibnu Jini, menyatakan bahwa banyak lafaz namun tertuju pada satu makna. Maksudnya, jika mendapatkan satu makna pada nama yang banyak, maka bahaslah dari asal setiap nama-nama itu. Maka akan mendapati keluasan makna yang keluasaan maknanya sampai pada makna saudaranya. Sedangkan para ulama yang tidak sepakat dengan adanya sinonim dalam Al-Quran diantaranya disadari dengan alasan bahwa kata yang memiliki makna sama di dalam Al-Quran tidak dapat disamakan sepenuhnya. Hal ini dikarenakan susunan kata dalam Al-Quran selain memiliki kekhususan dalam setiap maknanya, juga memiliki arti yang berbeda dengan yang lain. Berikutnya slide pandangan para pakar bahasa tentang ada atau tidaknya sinonim. Telah terjadi perdebatan pendapat di antara pakar atau ahli bahasa Arab baik al-mutaqaddimin maupun al-muhadisin tentang adanya atau tidaknya sinonim dalam bahasa Arab. Pertama itu ada para ulama mutaqaddimin. Yang pertama itu ada ulama yang pro sinonim. Para pakar yang mendukung adanya sinonim antara lain itu ada Sibaweh, yaitu dalam karya yang berjudul Kitab. Lalu di situ juga ada Ibnu Jini yang menyatakan bahwa banyak lafaz namun tertuju pada satu makna. Berikutnya ada ulama yang kontra sinonim. Adapun ahli-ahli pada menentang adanya sinonim dalam bahasa Arab yang dipelopori oleh Imam Salab Abu Ali Al-Farisi, Ibn Faris, dan Abu Hilal Al-Asafari. Sebagaimana yang telah dipahami dari pernyataan Ibnu Fari bahwa satu benda atau isim itu satu makna seperti saif, sedangkan untuk lakop-lakop lainnya ditunjukkan untuk benda tersebut merupakan hanya sifat saja. Yang ketiga, para ahli bahasa kontemporer atau al-muhadisin. Di antara para ahli bahasa kontemporer yang menyatakan adanya sinonim yaitu ada Ions. Ions di dalam bukunya yang berjudul Pengantar Teori Linguistik. Sedangkan menurut terus ada juga menurut Verha yaitu ahli linguistik yang membedakan sinonim menurut Tarof keberadaan bentuknya seperti contoh sinonim antar kalimat. Berikutnya ada manfaat sinonim dalam pengajaran bahasa Arab. Kalian minta tolong ke slide-nya, Kak. Nah, manfaat sinonim dalam pengajaran bahasa Arab itu ada 5. Pertama itu dapat membuka peluang untuk memilih kosakata yang lebih sesuai dengan konteks yang sedang dibahas tanpa mengubah gagasannya. Terus yang kedua adanya variasi dalam bentuk pemakaian kosakata sampai ujaran maupun karangannya yang ditampilkan menjadi lebih menarik.
Terus yang ketiga, memilih kosakata yang baik, yang lebih baik akrab dengan pembacanya. Berikutnya ada mendorong para murid untuk menentukan pembedaan dalam menelaah sinonim. Terus dapat mendorong para murid untuk sering menelaah dan juga memperhatikan kata-kata dalam kalimat. Mungkin sekian dari saya lanjutkan ke moderator. Eh, Baik, terima kasih untuk Saudari Kismah. Untuk pemaparan selanjutnya itu yang akan dilanjutkan oleh Saudari Vina. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya ingin melanjutkan pemaparan yang baru saja disampaikan oleh Kisma. Saya di sini akan menjelaskan tentang atadot atau dalam bahasa Indonesia itu antonim. Antonim adalah suatu kata yang memiliki makna yang berlawanan dengan kata yang lain. Nah, antonim dalam bahasa Arab itu disebut dengan al-addadu atau at-tadodu. Al-addadu itu merupakan jamak dari didun yang artinya berlawanan, sesuatu yang memiliki lawan gitu. Nah, contohnya di situ kayak misalnya al-aswad. Al-aswad itu kan hitam, lawan katanya al-abyad putih. Al-mayyit mati, lawan katanya al-hayy hidup. Nah, para ahli bahasa Arab mendefinisikan antonim dengan ungkapan yang berbeda-beda, namun merujuk pada satu pengertian yang sama. Dr. Amil Badi Yakub, guru besar fikih Lugo Universitas Libanon, misalnya mendefinisikan antonim dengan menggunakan satu kata atau dua pengertian yang berlawanan. Dalam konteks ini, antonim merupakan bagian dari homonimi atau al-mushtarak al-lafzi. Contohnya yaitu satu kata yang memiliki dua makna yang berlawanan. Contohnya di situ ada al-jalil. Al-jalil itu memiliki dua makna. Yang pertama biasa dan yang kedua agung atau luar biasa. Contoh lainnya juga ada as-sudfah ya. As-sudfah itu memiliki arti gelap atau terang. Nah, untuk penjelasannya nanti ada di bagian latar belakang munculnya antonim. Kemudian slide selanjutnya, Dian. Yang latar belakang munculnya antonim. Turun lagi. Nah, latar belakang munculnya antonim di sini pertama itu ada perbedaan penggunaan suatu lafaz oleh suku-suku Arab. Seperti asudfah bermakna gelap. Nah, asudfah bermakna gelap ini menurut suku Tamim dan bermakna terang menurut suku Qais. Nah, kemudian ada kata kuru dalam Al-Qur'an juga disebutkan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salah satu kuru. Nah, kuru di sini bermakna suci menurut orang Hijaz dan bermakna haid menurut orang Irak. Nah, kemudian ada lagi kata kerja sajadah yaitu bermakna berdiri tegak bagi suku Toyi dan membungkuk menurut kebanyakan suku. Nah, contoh selanjutnya itu ada kata kerja wasaba bermakna duduk menurut Himyar di Yaman dan bermakna meloncat menurut seluruh orang Arab. Jadi latar belakang munculnya antonim yang pertama itu karena perbedaan penggunaan suatu lafaz oleh suku-suku Arab. Nah, yang kedua itu latar belakangnya itu ada dilalah, yaitu suatu kata yang pada asli pembentukannya memiliki dua makna yang berbeda. Jika terdapat lafaz atau kata yang memiliki dua makna yang bertentangan, maka bermakna satu. Jadi satu kata itu memiliki dua makna, dua maknanya itu yang berlawanan. Nah, ini yang tadi disebut yang seperti al-jalil. Al-jalil itu memiliki makna dua. Nah, dua-duanya ini berlawanan seperti biasa dengan luar biasa. Terus ada as-sudfah bermakna gelap dan juga bermakna terang. Nah, di sini dijelaskan kan dua arti itu pada akhirnya itu dia bermakna satu. Nah, yang as-sudfah yang bermakna dua yaitu gelap dan terang itu maknanya satu yaitu as-satru penghalang.
ya terbatas, satir, penghalang. Nah, jadi kenapa Asudefa itu bisa dikatakan gelap, bisa juga dikatakan terang. Jadi gelap nih, misalnya eh, cahaya malam ketika datangnya pagi itu akan terhalangi oleh cahaya cahaya pagi, jadi terang. Nah, kemudian cahaya cahaya apa ya? Cahaya malam, cahaya pagi ketika datangnya malam itu akan terhalangi oleh eh, cahaya pagi ketika datangnya malam itu akan terhalangi oleh cahaya malam. Jadi makna yang di situ tuh cuma satu, yaitu terhalang gitu. Maka disebabkan itu mempunyai dua makna, yaitu gelap dan terang. Contoh lainnya itu ada al-jalil. Al-jalil itu bermakna dua, yaitu ada biasa dan luar biasa atau agung gitu. Contohnya kenapa al-jalil itu bermakna dua itu karena eh, bermakna biasa itu bagi orang yang luar biasa, dan bermakna luar biasa bagi orang yang biasa. Contohnya kayak misalnya eh, Raffi Ahmad, untuk di kalangan kita itu dia luar biasa ya dari segi ekonominya gitu. Nah, di situ sebagai kita memandang Raffi Ahmad itu kayak luar biasa gitu. Nah, begitupun sebaliknya, kayak misalnya sesuatu yang besar ketika disandingkan dengan yang lebih besar maka akan terlihat kecil gitu. Nah, kemudian latar belakang yang ketiga itu ada perkembangan fonetik suatu kata dan tasrif. Contoh kata kerjanya itu zabaro, bermakna menulis dan membaca. Hal itu terjadi dikarenakan kata kerja zabaro yang bermakna menulis, fonetik za berkembang menjadi za. Nah, menjadi zabaro yang tadi asalnya zabaro jadi zabaro. Nah, maka kebe- secara kebutuhan kata Persia yang diarabkan zabaro yang bermakna membaca, maka kedua makna tersebut disatukan maknanya menjadi zabaro yang memiliki dua arti, yaitu menulis dan membaca gitu. Nah, kemudian latar belakang yang keempat itu karena kesesuaian dua kata dalam satu bentuk morfologi seperti pada sigoh fa'il. Contohnya terdapat sebagian kata yang bentuk morfologi fa'ilnya digunakan untuk fa'il dan maf'ul. Contohnya khaif, itu bermakna yakhaf dan juga bermakna al-mahfuz. Kemudian sighah yang kedua itu faulun. Terdapat sebagian kata yang berbentuk faulun dimaksudkan untuk fa'il dan maf'ul. Contohnya rokubun itu bisa bermakna mengendarai dan juga bisa bermakna dikendarai. Kemudian sighah yang ketiga itu ada fa'ilun. Terdapat sebagian kata yang berbentuk fa'ilun yang dimaksudkan untuk fa'il dan maf'ul. Contohnya as-sami' bermakna mendengar juga bisa bermakna yang didengarkan. Kemudian sigoh yang keempat itu mutafa alun. Untuk sigoh fa'il dan maf'ul contohnya al-mukhtar itu bisa bermakna memilih, bisa juga bermakna dipilih. Nah, kemudian slide selanjutnya klasifikasi antonim. Oke, teman-teman ini sudah 8-18 ya. Kayaknya harus lanjut ke kelompok 9 ya, supaya nanti kebagian semua presentasinya. Jadi tolong diefisiensikan betul waktunya. Silakan lanjut dulu ke kelompok 9. Saya kira cukup 15 menit lah. Jadi bagaimana caranya efisien untuk menyampaikan makalahnya. Oke, kelompok 8 sudah dulu ya. Jadi silakan moderator melanjutkan untuk yang kelompok 9. Baik, Ustaz. Eh, Baik, terima kasih atas pemaparannya untuk dari kelompok 8. Baik, selanjutnya itu pemaparan dari kelompok 9 yang berjudul tentang ishtarak lafzi atau polisemi. Untuk pemaparan materinya itu yang akan dipaparkan pertama oleh saya sendiri. Baik, teman-teman. Ini saya akan menjelaskan tentang pengertian al-ishtarak al-lafzi atau polisemi.
Menurut kajian linguistik, Belum di share screen ya? oh belum ya? Eh Siapa? Share screen, Bul. Gisma tolong inin ke Dian dong PPT-nya. Apa udah? Ya, silakan segera. Eh Baik. Sambil berjalan aja, kan nanti sambil Ya, di share screen. sama-sama. Baik, saya melanjutkan. Eh Pengertian al-ishtarak al-lafzi atau polisemi. Menurut kajian linguistik, al-ishtarak al-lafzi sama dengan polisemi. Secara etimologi, kata polisemi ini diambil dari bahasa Inggris, yaitu polisemi. Sementara polisemi diadopsi dari bahasa Yunani, poli, artinya banyak atau bermacam-macam, dan semi ini yang artinya arti. Secara terminologis, polisemi dalam KBBI yaitu kata yang memiliki makna lebih dari satu. Eh, Pengertian polemik menurut para linguistik ini ada dua, yaitu menurut para linguistik Arab klasik, masalah lafaz dibahas oleh linguistik klasik dalam pembicaraan mereka tentang pembagian kalimat. Jadi dalam hal ini mereka dalam mendefinisikannya berbeda pendapat tentang luas dan sempitnya masalah dan ruang lingkup tersebut. Kalau Arab klasik yang pertama menyinggung masalah lafaz mustarok dalam pembicaraan tentang pembagian kalimat ialah Sibaweh. Dalam hal ini beliau berkata, ketahuilah bahwa dalam ungkapan baca bahasa Arab terdapat dua lafaz yang berbeda karena perbedaan makna. Dan ada lafaz yang berbeda tetapi mempunyai satu makna. Dan dua lafaz yang sama tapi mempunyai makna berbeda. Dan ada dua lafaz yang sama tetapi maknanya berbeda. Dalam pernyataan tersebut di atas, Sibaweh tampak hanya memberikan isyarat sepintas tanpa memberikan batasan yang dan penjelasan secara terperinci terhadap pernyataannya. Akan tetapi, hal tersebut dapat dimaklumi karena cara pengetahuan singkat dan padat tanpa disertai penjelasan terperinci merupakan ciri khas ulama klasik. Terus, polisemi menurut para linguistik Arab modern, perbedaan definisi sangatlah kelihatan karena ahli bahasa modern mendefinisikan polisemi sangatlah sederhana, yaitu suatu kata yang memiliki makna lebih dari satu. Namun polisemi sangatlah sederhana, yaitu suatu kata yang memiliki makna lebih dari satu, namun terdapat catatan yang harus dipenuhi oleh polisemi, yakni
makna-makna yang dikandungannya harus sejajar dan harus didasarkan oleh makna dasar. Hal ini diutarakan oleh Muhammad Nuruddin. Eh, Baik, untuk selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh saudara Samun yang mana akan menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya polisemi. Waktu dan tepat dipersilakan, Samun. Baik, terima kasih Saudara Wafi atas waktunya. Sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang eh, berjudul sebab-sebab terjadinya polisemi. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa sebab munculnya polisemi adalah karena adanya pergeseran pemakaian spesialisasi dalam lingkungan sosial, bahasa figuratif, bahasa penafsiran kembali, pasangan homonim, dan pengaruh bahasa asing. Pergeseran pemakaian merupakan salah satu faktor munculnya polisemi, dan penggunaan bahasa yang luas juga menyebabkan adanya perubahan makna. Jika pergeseran yang terjadi tidak begitu jauh, maka makna primer dan makna yang baru dapat saling berkaitan dan berhubungan. Nah, dan inilah yang membuat polisemi terbentuk. Namun, jika jarak pergeseran terlalu jauh hingga tidak bisa dituntut maknanya, makna primernya, maka terbentuklah homonim. Contohnya, wujud benda dibagi menjadi padat, gas, cair, dan plasma. Itu contoh yang pertama. Lalu contoh yang kedua, maaf jadwalku hari ini sangat padat. Dan contoh yang ketiga, meskipun eh, baru dibuka, warung soto Bu Neni selalu padat pengunjung. Nah, mungkin di antara tiga contoh berikut yang menjadi eh, apa, kata polisemi yaitu dari kata padat. Lalu dalam bahasa Indonesia, polisemi dapat terjadi karena disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu menurut Mansur Pareda, ada beberapa sebab terjadinya polisemi. Yang pertama yaitu kecepatan melafalkan kata. Contohnya seperti kata bantuan dan bantuan. Jadi kata yang pertama itu eh, ban kepunyaannya tuan, dan kata yang kedua yaitu bantuan atau pertolongan. Lalu faktor yang kedua yaitu faktor gramatikal, seperti kata pemukul, yaitu apakah yang bermakna alat yang digunakan untuk memukul atau orang yang memukul. Lalu faktor yang ketiga yaitu pengaruh bahasa asing. Contohnya seperti kata item, nah, yaitu bermakna digunakan untuk butir atau unsur suatu benda. Lalu menurut Mustafa Muhammad mengemukakan ada 5 faktor yang mempengaruhi lahirnya polisemi. Yang pertama yaitu ikhtilaful lahjat atau perbedaan dialek. Perkembangan homonim itu tidak tidak terlepas dari perbedaan dialek. Setiap dialek satu daerah itu berbeda arti. Contohnya seperti as-said. Nah, secara umum artinya yaitu azibu atau serigala. Tetapi dalam kabilah Huzail berarti al-asad atau singa. Lalu faktor yang kedua yaitu al-istiqmalul majaz, al-istiqmalul majazi atau penggunaan majas. Menurut banyak tokoh klasik dan modern, pengaruh yang dominan dalam homonim adalah penggunaan majas. Hal ini karena adanya penggunaan makna hakiki atau asli, kemudian beralih ke makna majas. Contohnya seperti al al al-masiyu,
Makna aslinya adalah menyentuh dengan tangan atau dan dalam makna majas yaitu al-junun atau berarti gila. Nah, itu lalu faktor yang ketiga yaitu al-qawaid as-sorfiyah atau kaidah sorof. Perkembangan homonim dari sisi kaidah sorof itu menghasilkan perbedaan maksud dan dalam satu kata, lalu menghasilkan persamaan ucapan pada isim dan fiil, dan menghasilkan persamaan dalam bentuk jamak dan masdar, dan sebagainya. Contohnya seperti kata hawa dari bentuk isim dan fiil menurut virus abadi berarti mengalirnya hawa nafsu. Nah, lalu faktor selanjutnya yaitu bercampurnya bahasa Latin atau al-iqtirad minal lughat al-ukhra. Yang dimaksud yaitu mengambilnya bahasa asli dari bahasa lain, melihat kesesuaian bentuk kata dan pengucapannya. Contohnya seperti kata eh, kuliah. Awannya berarti kegiatan belajar mengajar yang ada di kampus, tetapi terpengaruh dengan bahasa Inggris, di mana kata kuliah berarti juz'un minal jami'ah, sehingga kata kuliah berarti fakultas atau college. Nah, lalu faktor yang terakhir yaitu perkembangan bahasa atau at-tatawur al-lughawi. Nah, dalam hal ini, seperti pada tokoh klasik mengutarakan homonim itu dihasilkan dari perubahan bahasa itu sendiri karena terjadinya perubahan pada fonologi dan semantik. Nah, contohnya seperti kata al al-faru al-farwah. Asal katanya yaitu asauroh, dan hasilnya mempunyai dua arti, yakni juldur roksi atau kulit kepala, dan algoni yaitu kaya. Nah, mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Eh, Baik, terima kasih untuk Saudara Sampun. Untuk pemaparan selanjutnya itu akan dipaparkan oleh Saudara Akrom Al-Fatih. Ya, Waktu baik. dan Terima tempat, kasih silakan. kepada Abdul Wafi. Seperti yang pertama tadi sudah dijelaskan oleh Wafi, polisemi atau istilah kolabzi yaitu kata yang punya banyak arti ya. Lalu di sini ada contoh-contoh bahasa Arab ada beberapa contoh bahasa Arab dari polisemi atau istilah kolabzi yang diambil dari fiil dan isim. Ada kata doroba yang memiliki arti memukul, membuat, menentukan, bepergian, mengetuk, dan lain-lain. Lalu ada kata rois yang memiliki arti kepala, ketua, pemimpin, presiden, fundamental, dan lain-lain. Lalu ada kata yadun yang memiliki arti tangan, kekuasaan, kepemilikan, pangkat, dan sebagainya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin untuk pemaparan barusan dari Akrom itu adalah penutup dari kelompok kami. Eh, Baik, teman-teman, mungkin itulah pemaparan materi dari kelompok 8 dan 9. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata atau mungkin eh, ya kalau ada benar itu datang dari Allah, kalau ada kesalahan itu datang dari kita pribadi. Cukup, Pak. Ya, silakan dilanjutlah moderator. Kan ada buka pertanyaan diskusi ya. Kan yang Baik, sudah bertugas kan tinggal bertanya. baik buat eh, teman yang bertugas yang bertanya silakan. Saya ingin bertanya, Saudara Tajul. Tajul. Jujur, bukan Gitu. tajul. Wafi. Ya, baik. Silakan. Eh, saya ingin bertanya untuk kelompok 8. Nah, di dalam makalah itu kan ada perbedaan pendapat para linguis Arab terhadap antonim. Di situ ada dua
pendapat dari para linguis Arab modern sama tradisional. Nah, berikan contoh dari keduanya. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin buat kelompok 8 ingin langsung menjawab atau mungkin langsung pertanyaan selanjutnya. Ya, ditampung dulu saja. Silakan yang selanjutnya pertanyaannya. Saya Pak, dari kelompok Oh ya, 5 ingin bertanya ke kelompok 8. Eh, Maksud dari antara kabilah Arab dan kabilah yang lainnya itu bagaimana ya? Eh, dan eh, contohnya seperti apa? Terima kasih. ya, baik, sama-sama bisa. Eh, dah cukup ya. Mungkin ada lagi yang bertanya. Bila tidak ada yang menjawab, mungkin berarti tidak sudah tidak ada ya. Eh, Mungkin dari kelompok 8 bisa langsung menjawab. Siapa yang mau jawab? Ina atau Kismah? Pertanyaan dari saudari Herliana. Iya. Herliana itu minta contoh dari linguis Arab modern yang menganggapi antonim itu dua kata yang berbeda yang memiliki makna saling berlawanan. Terus sama yang kedua itu linguis Arab tradisional. Contoh yang dari antonim menurut linguis Arab modern itu kan dua kata yang berbeda yang memiliki makna saling berlawanan. Itu ya kayak contohnya dua kata yang berbeda. Contohnya al-mayyit sama al-hayy. Nah, artinya juga berlawanan yaitu mati dan hidup. Nah, kemudian yang linguis Arab tradisional itu kan satu kata yang sama, satu kata yang sama dengan makna yang saling berlawanan. Nah, itu yang tadi dijelasin itu satu kata memiliki dua makna yang berlawanan. Itu contohnya kayak puru tadi. Puru itu kan satu kata yang memiliki dua makna, yaitu makna yang pertama itu suci, makna yang kedua itu haid. Mungkin itu Saudari Herliana, apakah sudah cukup? Baik, Saudari Vina, sudah. Terima Herliana kasih. dari kelompok berapa Herliana? Kelompok 10, Ustaz. Oh. Kalau Gaisa? Dari kelompok 5, Ustadz. Oke, berarti kelompok 13 nih belum bertanya nih. Siapa kelompok 13? Saya Pak, Ya, silakan diberikan pertanyaan terbaiknya. izin bertanya buat kelompok 8. Kan tadi udah dipaparkan tentang manfaat penggunaan sinonim dalam bahasa Arab. Salah satunya itu kan ada mendorong para murid untuk menentukan pembedaan-pembedaan. Nah, bagaimana penggunaan sinonim dalam bahasa Arab, dalam pengajaran bahasa Arab dapat mendorong para murid untuk menentukan pembedaan-pembedaan tersebut. Baik, terima kasih. Mau nanya buat kelompok 9. Itu kan di makalah kan ada contoh dari Ibnu Faris ya. Kurang paham tuh tentang contohnya, boleh dijelasin? Baik, baik. Mungkin lanjut dulu jawaban dari kelompok 8 kali ya. Untuk soal pertanyaan dari Getsa.
dan Agus. Ya, silakan direspon. Sudah banyak pertanyaan, tinggal jawabannya. Mohon maaf tadi Gaitsa pertanyaannya apa ya? Mohon diulang. Eh, maksud dari antara kabilah Arab dan kabilah yang lainnya. Berikan contohnya begitu. Itu yang menurut Bapak sinonim, kalau nggak salah. Oh, itu sinonim ya? Atau mungkin kelompok 9 mau langsung jawab, mungkin Samun, saudara Samun, atau saudara Al-Fatih, pertanyaan dari saudara Agus tadi. Ya, siapa duluan saja, silakan, bebas. Untuk saudara Agus, maaf bisa diulang pertanyaan tadi nggak? Pertanyaannya Ya, itu menanyakan bagaimana penggunaan sinonim dalam pengajaran bahasa Arab dapat mendorong para murid untuk menentukan perbedaan-perbedaan buat kelompok 8. baik. Terus siapa tadi yang nanya kelompok 9 tadi siapa ya? Syifa Kamila. Syifa mana? Syifa, mana Syifa? Syifa Kamila, bisa diulang pertanyaan tadi? Mungkin nih teman-teman yang wapar materi kurang jelas mendengarkan pertanyaannya, jadi bingung ingin menjawab.
Saudari Syifa. Itu Apa kan tuh? di makalah kan ada contoh teori Ibnu Faris Hmm. yang fakdifihi fil yami falyakul itu itu kurang paham tuh, coba jelasin lagi. Oh Yang ya, teorinya Ibnu Faris di makalah. ya, ya, ya. Siap, siap. Dah, paham. Siap, siap Ustazah, paham, paham. Eh, buat Geca, izin menjawab dong. Iya boleh, silakan. Tadi Islam. Geca nanya ya, ini Iya, mungkin dari pandangan para ulama yang tadi nanya Geca yang mengenai antara satu kabilah Arab dengan kabilah lainnya. Mungkin si Baweh jelaskan mungkin maksud dari satu kabilah Arab dengan kabilah lainnya mungkin gini Geca. Dari Arab Timur menjelaskan kayak gini, terus dengan kabilah lainnya tuh berbeda gitu. Tuh mungkin Geca, kalau misal mengenai contoh, mungkin Gisma kurang tahu. Mungkin dari teman-teman yang lain boleh memberikan contohnya. Gimana Geca? Iya, iya. Ya, silakan. Kalau bisa dijawab segera. Bagaimana jawabannya, teman-teman? Kelompok 8 dan 9. eh, baik, gimana teman-teman untuk kelompok 8 dan 9? Ada dua pertanyaan lagi ya dari kelompok 8 satu dan kelompok 9 satu yang belum terjawab. Mungkin eh, ya mungkin teman-teman dari kelompok 8 dan 9.
bisa langsung menjawab. Izin menjawab ya dari Agus. Gus, Iya, sebelumnya maaf ya kalau misalnya kurang bisa menjawab dengan baik. Tadi Agus nanya ya, pasti di poin manfaat ya, manfaat sinonim dalam pengajaran bahasa Arab itu di poin D. Bagaimana penggunaan sinonim dalam pengajaran bahasa Arab dapat mendorong para murid untuk menentukan perbedaan. Eh, mungkin ya dari banyaknya anak-anak kan ada yang murid tuh gimana ya? Mungkin banyak anak-anak yang baik mungkin di manfaat sinonim dalam pengajaran bahasa Arab yang poin D itu bagaimana penggunaan sinonim dalam pengajaran bahasa Arab dapat mendorong para murid untuk menentukan perbedaan. Jadi si anak ini memperbanyak kosakata, bisa dapat memperbanyak kosakata. Ini kayak contohnya misalnya nih kolako kan artinya kan menciptakan. Kata tersebut bersinonim dengan kata sonaa yang artinya membuat. Itu Gus. Jadi si anak itu tahu nih tahu membuat membuat kata membuat itu ada dua mufrodat itu Gus. Gimana Gus? baik. Terima kasih, Kisma. Sama maaf ya Gus kalau misal kurang baik. Ih, baik kok, baik. Baik, terima kasih untuk saudari Kisma. Mungkin dari kelompok 9, saudari Munzir ingin jawab. Saudari Munzir. Saudara Munzir. Oh, Baik, izin menjawab pertanyaan dari saudari uh,
Tadi pertanyaannya yaitu menjelaskan teori dari Ibnu Faris contohnya. Gitu. Nah, mungkin di sini kita lihat makalah bahwa contoh dari Ibnu Faris itu dari ayat Quran yaitu surat Toha ayat 2 ayat 39. Yang artinya kemudian lemparkanlah dia ke sungai Nil, maka pasti sungai itu membawanya. Dalam mengomentari ayat tersebut, beliau mengatakan bahwa rasa dari kalimat fal ini adalah mutarof antara khobar atau berita dan amar atau perintah. Dalam pengertian bahwa frase tersebut bisa membawa makna khobar dan bisa juga membawa makna perintah. Jadi seolah-olah Allah mengatakan lemparkanlah dia ke sungai lalu sungai itu membawanya. Itu bisa berarti hanya sekedar berita ataupun juga perintah. Tadi kalimat lemparkanlah ini. Nah, mungkin itu jelasan. Terima kasih. Oke, bagaimana penanya dan penjawab sudah semuanya? Sudah ya, moderator? Ya, mulai sedikit yang muncul on cam ya. Oke, kalau gitu teman-teman kita sudahi saja ya. Saya kira tadi yang bertanya sudah banyak, yang menjawab juga sudah apa adanya berusaha menjawab ya. Tapi harapannya nanti hasil pertanyaannya itu menjadi tambahan untuk revisi makalahnya masing-masing, baik itu kelompok 8 maupun kelompok 9. Saya lihat tadi kelompok 9 itu baru 2000 kata di makalahnya ya. Padahal yang disyaratkan itu kan minimal 4000 kata. Jadi masih ada setengahnya itu yang belum terisi. Jadi tolong nanti dilengkapi lagi, baik kelompok 8 maupun 9. Tambahan kontennya bisa dari jawaban dari pertanyaan teman-teman yang tadi disampaikan. Lalu bisa ditambahkan juga dari rujukan-rujukan lain yang relevan dengan tema yang teman-teman angkat. Ya. Tentunya berkaitan dengan apa namanya sinonimi, antonimi maupun polisemi dalam bahasa Arab. Ini rujukannya banyak sekali ya. Bahkan pendapatnya macam-macam ya. Ada yang mengatakan ada dan tiada gitu kan. Ada yang bilang sinonim itu dalam bahasa Arab ya ada gitu. Terus ada juga yang bilang tidak ada sinonim itu dalam bahasa Arab gitu ya. Walaupun maknanya sama, tapi maknanya tidak sama 100% seperti itu kan. Seperti misalnya ibnun sama waladun gitu kan ya. Itu kan sama-sama anak ya. Tapi anaknya itu tidak persis sama makna anak waladun dengan ibnun. Ada yang bilang kalau ibnun itu maknanya anak biologis. Kalau waladun itu anak ya bisa anak apapun, anak angkat, yang pasti dia anak non biologis. Bisa jadi dia anak ideologis dan lain sebagainya gitu ya. Saya kira itu juga banyak juga. Kalau yang simple lagi contohnya baitun, darun, manzilun itu kan sama-sama maknanya rumah ya. Tapi kalau kita kaji lebih dalam, ternyata ada makna yang berbeda dari masing-masing itu. Kenapa baik? Kenapa dar? Kenapa manzil itu kan? Nah, jadi itu sebetulnya pancingan buat teman-teman untuk mencari tahu apa sih beda-bedanya itu. Tapi kalau orang nggak mau ribet, udahlah sama artinya sama-sama rumah gitu ya. Tapi kalau kita sisi semantiknya dikaji lebih dalam, pasti tadi ada makna yang apa berbeda dari masing-masing kalimat yang kita lihat maknanya sama. Gitu ya. Misalnya kursiun mak'adun itu kan sama-sama juga tempat duduk ya. Tapi yang satu mungkin kursi, yang satu bangku. Nah, apa bedanya? Nah, jadi
Ini urusan sinonim, antonim, polisemi, sebetulnya teman-teman tinggal baca saja karena sumbernya banyak sekali. Berbicara semantik itu nggak ada habisnya dan rujukannya pun tidak ada habisnya. Tinggal bagaimana kita punya jiwa penasaran untuk tadi mencari tahu apa yang kita belum tahu. Oke, saya kira itu saya cukupkan dulu ya untuk pertemuan hari ini. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Kalau tidak bisa offline ya kita mungkin online lagi seperti ini. Tapi saya usahakan kita bisa bertemu secara offline ya. Oke, kita cukupkan dulu untuk pertemuan hari ini. Mari kita sama-sama tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, terima kasih Alhamdulillahirrabbilalamin. atas partisipasi teman-teman. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak. Teman-teman.